Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum memasuki pembelajaran, ketua kelas jangan lupa diisi absen dan juga siapkan alat tulis serta buku kalian untuk mencatat materi pada pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Dinar Oktavia Siska atau biasa dipanggil Ibu Dinar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sosiologi atau yang kalian tahu pada kalian di bangku SMP yaitu mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Tetapi di sini kita akan membahas mengenai ilmu sosiologi. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dan peranan sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Ibu akan membacakan mengenai kompetensi dasar dan juga indikator pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Pada kompetensi dasar, poin 3.1, memahami pengetahuan dasar sosiologis sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian pada 4.1, menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar menggunakan pengetahuan sosiologis. Kemudian pada indikator pencapaian kompetensi, pada poin 3.1, pertama, kita mendeskripsikan definisi sosiologi menurut para ahli, kemudian mengidentifikasi konsep mengenai sifat dan juga hakikat sosiologi, menganalisis tujuan dan kegunaan sosiologi, mengidentifikasi karakteristik sosiologi, mengidentifikasi tokoh sosiologi, menganalisis hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya, dan juga mengklasifikasikan metode dalam sosiologi. Kemudian pada poin 4.1, kita akan mengeksplor peserta didik dengan definisi dari para ahli mengenai sosiologi, menerapkan tujuan dan kegunaan sosiologi dengan diskusi bersama kelompok, mengolah data dari suatu kasus dengan metode yang ada dalam sosiologi. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan sosiologi dengan ilmu lain yang ada di kehidupan masyarakat. Kemudian peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasikan metode yang digunakan dalam penelitian sosiologi. Dan pada KD 4.1, menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi mengenai ruang lingkup dan metode penelitian dalam sosiologi. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini ada dua, yaitu pengertian dan ruang lingkup dari sosiologi, juga metode dalam sosiologi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dan ruang lingkup dari sosiologi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar sosiologi itu apa, kemudian diambil dari kata apa, dan juga bahasa apa? Jadi sosiologi itu berasal dari dua kata, yaitu sosios dan logos, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Latin dan juga bahasa Yunani yang mempunyai arti sosios itu adalah teman atau kawan, dan juga logos yang berarti ilmu. Kemudian secara sederhana, apakah kalian bisa memberikan definisi mengenai sosiologi tersebut? Jadi sosiologi secara sederhana bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai teman, interaksi antara teman dan juga kawan gitu. Jadi di sini ada contoh ya, antara hubungan antara individu dengan individu, di mana hubungan individu dan individu ini adalah seorang dokter yang memeriksa pasiennya, di mana juga yang dokter itu memeriksa pasien, dokter itu sebagai individu dan juga pasien itu sebagai individu. Jadi mereka terdapat interaksi diantaranya kan. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada hubungan antara individu dengan kelompok. Di sini contohnya itu ada seorang guru dan juga yang sedang mengajar siswanya, sekelompok siswa. Jadi guru tersebut sebagai individu dan juga siswa tersebut sebagai kelompok. Jadi ada interaksi. Dan yang terakhir ada hubungan antara kelompok dan juga kelompok, di mana kelompok bermain satu berinteraksi dengan kelompok bermain dua. Kemudian ada definisi dari sosiologi. Banyak ya para ahli yang memberikan definisinya mengenai sosiologi itu sendiri. Yang pertama di sini ada Rocek dan Warren. Rocek dan Warren ini mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompoknya. Yang kedua ada Pitirim Asorokin. Di sini dia sosiologi menjadi ilmu yang mempelajari menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hubungan timbal balik antara berbagai macam gejala sosial gitu. Yang kedua ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial seperti geografis ataupun juga biologis. Dan yang ketiga itu ya mengenai ciri-ciri umum dari segala jenis gejala sosial tersebut. Kemudian kalian tahu gak sih Bapak Sosiologi Indonesia itu siapa?
Jadi di sini ada definisi dari Selo Sumarjan dan juga Sulaiman Sumardi. Selo Sumarjan merupakan bapak sosiologi dari Indonesia. Mereka mendefinisikan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan juga proses-proses sosial, di mana termasuk perubahan sosial. Kemudian ada William Cockburn dan juga Meyer Nimkov. Dia mendefinisikan sosiologi sebagai penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan juga hasilnya, yaitu berupa organisasi sosial. Kemudian Van Dern dan juga Lamars, dia mendefinisikan sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil seperti itu. Kemudian ada Auguste Comte, dia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai nurani, di mana dia manusia tersebut senantiasa untuk hidup bersama dengan sesamanya seperti itu. Kemudian ada Charles Elwood. Charles Elwood ini mendefinisikan sosiologi dengan pengetahuan yang menguraikan hubungan manusia dengan golongannya, kemudian asal dan kemajuannya, juga bentuk dan juga kewajibannya. Kemudian yang terakhir ada Herbert Spencer. Dia menjelaskan bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuh, bangun, serta juga kewajiban sebagai masyarakat. Nah, jadi bisa diambil secara kesimpulan dari definisi-definisi tersebut bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan manusia lainnya. Seperti itu ya. Apakah kalian mengerti? Alhamdulillah. Kemudian sifat dan juga hakikat dari sosiologi. Kalian tahu nggak sih sifat sosiologi itu ada berapa? Ya, tercantum jelas ya di PPT bahwa sifat sosiologi itu ada 4. Yang pertama empiris. Empiris itu berarti kan ilmu yang didasari pada hasil observasi atau pengamatan, dan pendapat itu tidak spekulatif dari peneliti tersebut, tetapi karena hasil observasi tersebut ya. Kemudian yang kedua ada teoritis, bahwa ilmu pengetahuan ini selalu menyusun hasil abstraksi dari hasil observasi tersebut, dan dimana nantinya itu untuk menjadi teori keilmuan. Kemudian yang ketiga ada kumulatif, bahwa teori itu dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, tetapi itu dikembangkan, diperbarui, atau juga diperluas ruang lingkupnya. Kemudian yang terakhir ada non-etis. Non-etis itu sosiologi itu melihat sesuatu tidak berdasarkan dengan baik atau buruknya suatu fakta, tetapi ini fakta itu nantinya akan dianalisis dengan fakta yang apa adanya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi itu kira-kira ada 6 ya. Dimana yang pertama, sosiologi merupakan ilmu sosial. Dia berasal dari rumpun-rumpun ilmu sosial ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, dan juga jadinya ilmu pengetahuan murni yang dimana ilmu tersebut bukan ilmu terapan, seperti itu ya. Kemudian sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris. Kemudian sosiologi adalah ilmu yang rasional, dimana metode itu dimana nantinya terkait metode yang akan digunakan, seperti itu. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Terus yang terakhir yaitu sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Berarti dia membahas mengenai gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat ya, bukan jadi gejala umumnya gitu seperti apa. Kemudian ada tujuan dan kegunaan sosiologi. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih tujuan dari sosiologi itu apa? Pasti kan setiap ilmu itu mempunyai tujuan ya. Jadi tujuan dari sosiologi ini merupakan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan lingkungan hidupnya. Nah, serta untuk kalian nih sebagai siswa gitu ya. Sosiologi itu untuk apa sih? Sosiologi itu tujuannya apa sih? Sosiologi itu tujuannya adalah mengembangkan sikap dan juga kemampuan dalam berperilaku dalam menghadapi perbedaan-perbedaan di antara kalian ini nih. Pasti kan kalian memiliki perbedaan ya, entah itu perbedaan suku, ras, agama. Nah, sosiologi itu membentuk kalian untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, kemudian di sini ada kegunaan dalam sosiologi, yaitu ada 2 ya, peranan sosiologi dalam pembangunan dan juga peranan sosiologi dalam penelitian. Nah, di sini sosiologi itu dalam pembangunan memberikan masukan gitu
dalam terlaksananya proses pembangunan tersebut, baik perencanaan, pelaksanaan ataupun nanti hasil akhirnya. Jadi itu di sini sosiologi melihat dan bukan hanya sekadar kondisi fisik dari pembangunan tersebut, tetapi juga melihat ada dampak dari pembangunan tersebut terhadap masyarakat dari adanya pembangunan itu gitu. Tidak hanya kondisi fisiknya aja gitu yang dilihat, wah berhasil nih pembangunannya, tapi gimana sih dampaknya bagi masyarakat, apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif, seperti itu. Kemudian ada peranan sosiologi dalam penelitian. Sosiologi dalam masyarakat ini berfungsi untuk mencari sebab dan juga akibat dari masalah-masalah sosial yang timbul. Nantinya itu diberikan kepada para pengambil keputusan seperti pemerintah ya. Gimana sih cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi di sini tuh sosiologi memberikan masukan gitu. Tetapi nantinya pemerintah yang tetap akan memutuskan kebijakannya tersebut. Nah, kemudian ada yang keempat nih, kita membahas mengenai karakteristik dari sosiologi. Ada 4 ya. Yang pertama, sosiologi tidak memiliki dalil, konsep maupun teori yang pasti. Karena sudah dijelaskan tadi ya, dia akan membahas mengenai masalah-masalah sosial. Nantinya akan berbeda nih teori apa yang dipakai, konsepnya seperti apa, seperti itu. Nanti akan dibahas dalam observasinya, dalam penelitiannya, seperti itu. Kemudian sosiologi adalah ilmu yang kategoris dan empiris gitu, berdasarkan hasil observasi tersebut. Kemudian sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bersifat umum. Umum artinya itu membahas gejala sosial itu secara umum, bukan secara khusus gitu. Kemudian yang terakhir ada sosiologi mempelajari hak-hak yang bersifat abstrak. Itu dari pengertian dari karakteristik sosiologi. Kemudian di sini ada tokoh-tokoh sosiologi. Kalian ada yang tahu siapa aja sih tokoh-tokoh dari sosiologi tersebut? Yang pertama akan kita bahas adalah Auguste Comte. Kalian tahu nggak sih Auguste Comte itu dijuluki sebagai apa? Jadi Auguste Comte ini dijuluki sebagai bapak sosiologi dunia, di mana pemikirannya itu mengenai hukum, kemajuan kebudayaan dalam masyarakat. Dia membagi menjadi 3, yaitu pada zaman teologis, zaman metafisik, dan juga zaman positivis, di mana zaman teologis itu ketika masyarakat masih percaya terhadap hal-hal magis, terus kepada roh nenek moyang, seperti itu. Kemudian zaman metafisik, di mana manusia atau masyarakat masih mempercayai mengenai hal-hal secara abstrak gitu dan universal. Nah, yang terakhir ada zaman positivis, di mana masyarakat sudah mulai mengenal mengenai hukum-hukum ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai Karl Marx. Apakah kalian ada yang pernah mendengar Karl Marx? Pastinya beberapa dari kalian sudah mendengar ya siapa itu Karl Marx. Jadi pemikiran Karl Marx ini dalam sosiologi yang digunakan adalah mengenai kelas sosial, di mana dia membagi 2 kelas, yaitu pertama kelas borjuis yang mempunyai alat produksi dan juga modal untuk kehidupannya gitu ya, di mana dia bisa mengeksploitasi kaum yang kedua, itu kaum proletar, di mana proletar ini tidak memiliki alat produksi ataupun modal, sehingga dia bisa dieksploitasi oleh kaum borjuis ini. Nah, pemikirannya tersebut dalam buku The Communist of Manifest. Kemudian yang ketiga akan kita bahas yaitu mengenai Emile Durkheim, di mana dia adalah pencetus dari adanya teori sosiologi modern. Pemikiran dia itu mengenai bahwa masyarakat itu memerlukan solidaritas dalam kehidupannya. Makanya dari itu dia membagi 2 solidaritas. Yang pertama solidaritas mekanis dan juga solidaritas organis, di mana mekanis ini hal-hal yang sederhana, terus juga oleh persamaan gitu, karena adanya persamaan. Kemudian yang kedua solidaritas organis, di mana karena adanya kepentingan antara individu dengan kelompok dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tentang konsepnya Max Weber, bahwa dalam buku The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, dia memunculkan meneliti tentang kapitalisme, di mana menurut ajaran Calvinisme ajarannya tersebut mengenai manusia itu harus bekerja keras untuk mencari keuntungannya, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjut ya. Ada hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya. Sosiologi sebagai ilmu itu tuh ilmu lainnya tuh seperti apa sih?
Ilmu lainnya tuh seperti ilmu geografis, ilmu psikologis, ilmu sejarah, kemudian antropologis dan lainnya, ilmu lainnya seperti itu ya. Nah, di sini sosiologi sebagai ilmu itu tetap membutuhkan gitu bantuan dan juga analisis data dari ilmu-ilmu lain. Tetapi antara ilmu lain dan juga ilmu sosiologis harus mengetahui batasan yang jelas gitu. Kemudian penggunaan data dan juga analisis dari ilmu lain itu digunakan sosiologi sebagai hak untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian seperti itu penjelasan Ibu mengenai materi ruang pengertian dan juga ruang lingkup dari sosiologi tersebut. Kemudian kita akan memasuki mengenai metode yang ada dalam sosiologi. Metode dalam sosiologi ini, metode itu merupakan, Ibu akan menjelaskan ya mengenai metode tersebut. Metode itu, apakah kalian ada yang tahu metode tersebut itu apa? Jadi di sini metode merupakan cara kerja tersistem, di mana itu tuh untuk membantu kita atau membantu peneliti dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau juga kegiatan, di mana tujuannya nantinya kita akan yang tujuan yang tadi kita sudah buat di awal itu tercapai secara sempurna juga maksimal ya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan juga di sini harus mengikuti syarat-syarat metode seperti harus empiris, kemudian juga harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang ada. Di sini metode terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Apakah kalian ada yang tahu perbedaannya? Jadi perbedaannya di sini, kualitatif itu merupakan cara kerja di mana menjabarkan hasil itu dengan penilaian dan data yang diperoleh dari dari apa yang telah dicari gitu, seperti melalui proses wawancara, observasi dan juga seperti itu. Jadi memperoleh data dari yang mendalam gitu, secara mendalam untuk dijabarkan nantinya. Nah, contohnya itu seperti ada metode historis, metode komparatif, dan juga metode studi kasus. Kemudian yang kedua ada metode kuantitatif, di mana cara penelitian ini analisis datanya menggunakan keterangan berdasarkan angka yang dibantu dengan uji statistik, terus kemudian ada table-table dan lainnya. Nah, hal tersebut merupakan materi yang sudah kita pelajari. Semoga kalian mengerti ya mengenai apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Kemudian di sini kita akan melihat video dan kalian nantinya akan memberikan kesimpulan ya mengenai video ini terkait materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa motivasi Mbak sehingga ikut menjadi relawan? Motivasi saya adalah ingin memberdayakan masyarakat, khususnya anak jalanan dan kaum marginal di Kota Malang ini. Memangnya persoalan pendidikan di daerah ini bagaimana sih Mbak? Permasalahan pendidikan di daerah ini Mbak, yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah, sehingga anak-anak di daerah ini lebih banyak menghabiskan waktu di jalan seperti mengamen, mengemis. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan kesimpulan antara video tersebut terkait dengan materi apa yang kita pelajari hari ini? Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan ya. Kita juga tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian sosiologi, kemudian juga definisi-definisi, kemudian metode yang digunakan gitu kan. Jadi di sini kaitannya dengan materi sosiologi, pertama ada interaksi antara individu dengan individu, di mana seorang mahasiswa yang sedang mencari data dengan seorang relawan gitu ya. Mencari datanya dengan metode apa ya kira-kira? Dia mencari data dengan cara teknik wawancara, di mana dia mewawancarai seseorang atau narasumber terkait untuk data yang nantinya dia cari dan dia butuhkan gitu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan relawan tersebut akan memberikan informasi seperti itu ya. Seperti itu kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kalian semua mengerti mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita di sini akan membahas mengenai soal. Yang pertama itu ada soal pilihan ganda. Kita masuk aja ya langsung ke soal nomor 1. Sosiologi sebagai ilmu mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dan memiliki timbal balik, baik itu antara gejala sosial, kemudian hubungan timbal balik dan pengaruh antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, kemudian mengenai ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Nah, dari penjelasan tersebut merupakan definisi yang dikemukakan oleh
jawab. Jawabannya adalah C, Pitirim A. Sorokin, di mana dia sosiologi menurut dia tuh ada 3 hal ya. Yang pertama itu seperti di soal hubungan timbal balik antara gejala sosial, hubungan timbal balik dan hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non sosial. Kemudian ciri-ciri umum semua jenis dari gejala sosial tersebut. Nah, itu merupakan definisi dari Pitirim A. Sorokin. Kemudian soal nomor 2. Sejak dahulu masyarakat Minang merupakan masyarakat yang memiliki jiwa dagang karena sejak kecil dan banyak keluarga yang telah mendidik mereka untuk berdagang. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam masyarakat itu dapat terbentuk B. Hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat yang membentuk jiwa dagang pada masyarakat Minang ya, dimana hubungan timbal balik itu seperti apa yang ditanamkan dari kelompok pada individu, bahwa mereka tuh nantinya ketika sudah besar mereka harus berdagang, dan itu tuh sudah menjadi turun temurun, dan malah masyarakat sudah label bahwa masyarakat Minang itu adalah nantinya akan menjadi pedagang seperti itu. Kemudian nomor 3, sosiologi dapat digunakan untuk mengkaji potensi peran yang dimiliki aktor terhadap kotanya yang nantinya akan dapat dikembangkan suatu program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, ilmu sosiologi berfungsi sebagai ya, benar sekali, merencanakan pembangunan ya. Jadi tadi yang sudah Ibu jelaskan di dalam materi bahwa kegunaan sosiologi itu sebagai untuk pembangunan gitu, untuk pembangunan baik itu tahap perencanaan, tahap kemudian tahap pembangunan, juga tahap hasil dari pembangunan tersebut. Jadinya sosiologi di sini tuh digunakan untuk membantu gitu ya, membantu menjelaskan mengenai dampak yang terjadi gitu akan ada pembangunan tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Teori sosiologi tidak dapat dikembangkan, diperbaiki, atau diperdalam. Yang kedua, penyusun abstraksi dalam membuat teori berdasarkan hasil observasi. Yang ketiga, bertujuan menilai baik dan buruknya suatu fakta dalam penelitian. Dan yang keempat, ilmu yang didasarkan pada observasi dan tidak bersifat spekulatif. Yang merupakan sifat dari ilmu sosiologi ditunjukkan pada nomor. Ya, jawabannya C, 2 dan 4, dimana tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai sifat sosiologi ada 4, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan juga non-etis. Jadi di sini 2 dan 4. Yang 2, menyusun abstraksi dalam membuat teori berdasarkan hasil observasi. Itu tadi sifat sosiologi dalam apa? Ya, benar sekali, teoritis ya. Terus kemudian yang keempat, ilmu yang berdasarkan pada observasi dan tidak bersifat spekulatif, itu adalah arti dari empiris, di mana hal tersebut ya. Kemudian ada kumulatif dan juga non-etis. Jawaban nomor 1 dan 3 itu kurang tidak tepat seperti itu. Kemudian nomor 5, saat ini masyarakat Jakarta telah dilayani dengan adanya kartu Jakarta Pintar, yang dimana kartu tersebut ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi jenjang pendidikannya. Tetapi peneliti dalam penelitiannya menemukan kejanggalan akan masyarakat yang menerima KJP tersebut, bahwa banyak masyarakat yang mampu dan menyalahgunakan uang KJP. Dari hasil penelitiannya tersebut, peneliti bukan sebagai penentu kebijakan, melainkan pemberi masukan. Nah, dari kasus tersebut, maka peranan sosiologi yaitu sebagai peranan sosiologi dalam penelitian, di mana peneliti tersebut melakukan observasi nih dalam KJP tersebut, kan ternyata ditemukan bahwa KJP itu tidak hanya digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu ya ekonominya untuk memenuhi pembelajaran, tetapi banyak masyarakat yang dibilang mampu tetapi dia menggunakan KJP dan menyalahgunakannya seperti itu. Kemudian nomor 6, tokoh sosiologi yang menyatakan bahwa kemajuan kebudayaan manusia dibagi menjadi 3 zaman, yaitu teologis, metafisik, dan juga positivis adalah ya, benar sekali, Auguste Comte. Yang E ya jawabannya, dia membagi kemajuan kebudayaan masyarakat itu menjadi 3, metafisika, teologis, dan juga positivis. Kalau Karl Marx kan kelas sosial, Max Weber kapitalisme dengan ajaran Calvinismenya, kemudian Erving Goffman mengenai solidaritas, Herbert Spencer mengenai tadi 3 hal tersebut ya. Jadi jawabannya E. Nomor 7, Farad melakukan sebuah penelitian. Ia mengumpulkan data dengan menggunakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala indeks, tabel, atau uji statistik. Nah, maka metode yang Farad gunakan disebut metode
Ya, benar sekali. Metode A, kuantitatif ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kuantitatif itu datanya nantinya dihitung secara uji statistik, kemudian ada skalanya, ada tabelnya, seperti itu. Dan biasanya itu menggunakan angket atau kuesioner. Kemudian soal nomor 8. Zalfi melakukan penelitian tentang dampak penggunaan pestisida terhadap sawah para petani. Untuk mendapat informasi yang akurat, Zalfi harus melakukan wawancara secara mendalam kepada petani tersebut. Maka metode yang harus digunakan oleh Zalfi adalah benar sekali. Jawabannya adalah yang B, kualitatif, di mana dia akan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara mendalam gitu ya mengenai penggunaan pestisida tersebut, di mana kan hal tersebut berarti harus melalui proses wawancara kepada narasumber, dan itu merupakan salah satu dari pengertian dari metode kualitatif seperti itu. Kemudian nomor 9, Risa akan mengadakan penelitian mengenai pengaruh sebuah peristiwa sejarah terhadap sikap masyarakat. Metode yang cocok digunakan oleh Risa adalah, ayo, benar sekali jawabannya yang B, yaitu metode historis. Metode historis ini kan dimana dia menguji apa peristiwa-peristiwa yang ada di masa lalu dengan pengaruhnya terhadap sikap masyarakat pada masa kini, seperti itu kan. Nah, itu menggunakan metode historis namanya. Kemudian nomor 10, berdasarkan penelitian kecil yang dilakukan oleh para siswa dengan turun langsung ke lapangan dan berdasarkan pengalaman dari hasil observasi, dapat disimpulkan adanya perbedaan masyarakat desa yang homogen dan masyarakat kota yang heterogen. Hal ini menunjukkan sifat ilmu sosiologi, yaitu, ayo jawabannya apa teman-teman, murid-murid? Ya, benar sekali bahwa jawabannya itu empiris, yaitu hasil penelitian didasari pada pengalaman dari hasil pengamatan terhadap kenyataan yang ada ya. Jadi tidak hanya spekulatif dia terhadap suatu peristiwa, tapi dia turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan di mana dia mengobservasi hal tersebut. Jadinya itu adalah sifat sosiologi bersifat empiris. Seperti itu. Selesai sudah soal PG kita. Kemudian lanjut ke soal esai. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat dari sosiologi. Jadi di sini sifat sosiologi ada 4. Yang pertama di mana yang pertama itu adalah empiris, bahwa ilmu didasari pada hasil-hasil pada penelitian, pada observasi gitu ya, dan dimana itu tuh tidak berdasarkan dengan spekulatifnya dia sendiri, tetapi karena dia telah melakukan observasi. Kemudian yang kedua, teoritis. Teoritis itu sosiologi didasari pada pada hasil-hasil observasi itu dikumpulkan dan menyusun abstraksi gitu dari hal tersebut nantinya untuk teori keilmuan yang ada. Kemudian yang ketiga ada kumulatif. Kumulatif itu teori yang sosiologi yang sudah ada nantinya tuh dikembangkan, diperbarui ataupun juga diperluas gitu ruang lingkupnya. Kemudian yang keempat yaitu non etis, bahwa tidak menilai baik atau buruknya suatu fakta, tetapi kita menganalisis mengenai fakta tersebut, tapi fakta tersebut harus apa adanya ya, seperti itu. Nah, itu adalah sifat-sifat dari sosiologi dan penjelasannya. Kemudian soal nomor 2, jelaskan hubungan antara sosiologi dengan ilmu politik dan juga ilmu ekonomi. Siapa yang tahu jawabannya? Ya, jadi di sini dalam kajian ilmu politik ya, bahwa ilmu politik itu mempelajari bagaimana seseorang itu dia tuh memusatkan kajian kepada pemerintah dan juga penggunaan kekuasaannya secara politis, di mana mereka melihat gagasan-gagasan di belakang sistem pemerintah, terutama pada proses-proses politiknya. Di sini sosiologi mengkaji berbagai perilaku politiknya gitu, di mana kenapa masyarakat ikut serta dalam politik, terus hubungan antara politik dengan institusi-institusi sosial lainnya. Kemudian dalam ilmu ekonomi dia mengkaji bagaimana manusia itu memperoleh barang-barang ataupun jasa dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi kan. Nah, kajian ilmu ekonomi ini digunakan oleh seorang ahli sosiologi itu sebagai gimana sih perilaku ekonominya gitu kan. Nah, melalui kajian ini tidak hanya dilihat gimana orang itu menyimpan uang ke bank, tetapi
dia mempelajari nih kenapa sih orang tersebut tuh bisa nyimpan uang di bank dan tidak menyimpan uang itu pada dirinya sendiri. Itu yang akan dicari oleh ahli sosiologi, seperti itu. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah sebutkan dan jelaskan 5 metode untuk mempelajari sosiologi menurut Emil Durkheim. Ayo, apa kalian tahu? Emil Durkheim mengembangkan 5 metode untuk mempelajari sosiologi, di mana yang pertama itu adalah sosiologi harus bersifat ilmiah, yang dimana fenomena-fenomena tersebut, fenomena sosial tersebut tuh harus dipelajari secara objektif dan juga menunjukkan sifat kausalitasnya. Kemudian yang kedua, sosiologi harus memperlihatkan nih karakteristik yang berbeda dari ilmu-ilmu lainnya gitu kan, pastikan memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kenormalan secara patologi. Kemudian yang keempat, menjelaskan masalah sosial secara sosial pula. Jadi kan karena sosiologi itu merupakan rumpun-rumpun ilmu sosial, jadi dia harus menjelaskan secara sosial. Kemudian yang kelima, mempergunakan metode komparatif secara sistematis, di mana itu teratur ya. Nah, kemudian soal nomor 4 nih. Sedikit lagi ya. Sosiologi dapat memberikan masukan bagi terlaksananya proses pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, ataupun proses penilaian akhir pembangunan. Sering terjadi suatu pembangunan yang dilaksanakan tetapi mengabaikan peran sosiologinya. Berilah penjelasan dari pernyataan tersebut. Apakah kalian ada yang tahu atau ingin menjawab? Di sini bukan menjawab, yaitu dari soal tersebut itu memiliki arti bahwa pelaksanaan pembangunan itu gimana sih kalau tidak mengembangkan kemungkinan yang muncul gitu ya, dimana akibat adanya proses pembangunan itu, dalam aspek pembangunan itu tidak hanya kondisi fisiknya aja yang menghasilkan pengaruh, tetapi juga gimana dampak langsungnya nanti bagi masyarakat, segi-segi kehidupan dalam masyarakatnya itu gimana gitu. Nah, jika dilihat dari kajian sosiologis, itu tuh memprediksi apa dampak dari masyarakat itu sebelum dan terjadinya dari pembangunan tersebut. Jadi sosiologi itu melihat dari dampaknya, itu membantu mengkaji hal tersebut. Kemudian soal nomor 5 nih, soal terakhir. Akhirnya kita sampai pada soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Metode eksperimen dari metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok, yaitu kelompok uji coba dan juga kelompok terkontrol. Berilah contoh kasus dari metode eksperimen tersebut. Apakah ada yang ingin memberi contoh? Baik, bagus sekali ya contohnya. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh menurut Ibu ya. Jadi contohnya itu ketika ada seorang guru nih, di mana guru tersebut itu ingin mengetahui tingkat kejujuran siswanya gitu. Jadi dia mencoba untuk membagi dua kelompok dalam ulangan, yaitu yang pertama kelompok tanpa diawasi dan yang kedua itu kelompok yang diawasi. Di mana kelompok pertama itu melaksanakan ujian tanpa diawasi oleh guru tersebut, dan yang kedua itu kelompok yang diawasi dalam ujian atau ulangan tersebut. Nah, dari contoh tersebut seorang guru itu melakukan sebuah eksperimen di mana dia ingin mengetahui nih bagaimana sih pengaruh atau gimana sih tingkat kejujuran siswa tersebut jika dibagi menjadi dua kelompok itu. Nanti kan guru tersebut akan mendapatkan hasil dari metode eksperimen tersebut. Jadi seperti itu soal-soal yang sudah kita bahas. Semoga kalian semua mengerti ya mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi, kemudian metode dalam sosiologi. Semoga semuanya jelas, semuanya bagus ya, bisa menjawab soal-soal yang telah Ibu berikan. Semoga semuanya bermanfaat. Ibu akan tutup ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang kita pelajarin hari ini. Juga kalian harus mengasah lagi nih ya mengenai materi ini. Nantinya kita akan bertemu di minggu depan untuk materi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Jadi Ibu ingin mengingatkan bahwa kita tuh jangan pernah takut untuk berpendapat, tetapi juga kita jangan lupa nih untuk menghargai pendapat dari orang lain gitu. Jadi memberikan dan juga harus menghargai. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan. Dadah semuanya.